Kok ketawa, senang betul mendengar saya menderita. Ayo kita selawat bareng lagi. Tolong adik-adik semua nyalakan lampu HP-nya. Kita sampaikan pesan ke seluruh Nusantara. Nih loh masyarakat Banyuwangi. Ayo nyalakan lampu HP, kita selawat bareng-bareng. Yuk yuk yuk. Nyalakan nyalakan. Ya yang paling ujung nyalakan. Ayo yuk yuk. Lightingnya matikan lampu tengah supaya kelihatan. Ini loh masyarakat Banyuwangi yang cinta selawat. Yuk kita selawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ahla yasin tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidilillah fi ahlin bariyah Allah. Ayo rame-rame. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, terima kasih. Ya, dinyalakan lagi lampunya supaya tidak ada yang dekat-dekat sama cewek. Ya, pada taklim kita kali ini saya akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, di usia kabupaten kita yang 252 tahun, percayalah bahwa perjalanan kabupaten ini pasti ada masalah. Jangankan sebuah kabupaten, dalam rumah tangga saja pasti ada masalah. Contoh, adik-adik sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, contoh paling sederhana. Bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustadz. Istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri, Ustaz. Lebih masalah lagi. Semua orang punya masalah. Apalagi, coba lihat, waktu kita kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau kerja jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Tidak, mau lagi menjadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Tambah masalah besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Semua orang ada masalah. Ini yang di atas panggung, saya tahu semua masalahnya ini bapak-bapak ini. Hah, apa masalahnya? Ini bapak-bapak mau kawin lagi takut sama istrinya. Mana ada orang? Ini yang bicara Pak Menteri. Orang pikir saya tidak ada masalah. Besar masalah saya. Apa masalah saya sekarang? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, bolehkah sekalian Ustadz jadi imam dalam hidupku? Modus. Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, Allah tidak mengatakan ibu bupati kalau mau 2 periode jadi kaya dulu, tidak.
Dasat Latif, kalau mau selesai masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Wahai hambaku, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Dengar baik-baik. Kalau ada masalahmu, Allah cuma meminta kalian ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Maka adik-adik sekalian yang mau dapat jodoh, mau dapat jodoh, perbaiki solatmu. Gampang bagi Allah mengirimkan jodoh yang terbaik buat kalian. Dengan catatan apa? Perbaiki solat. Saya kasih contoh sederhana. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Jadi kalau mau dapat dunia ini, dekati yang punya dunia. Contoh sederhana. Saya akrab dengan Ibu Bupati. Saya datang ke Banyuwangi sini. Assalamualaikum Ibu Bupati yang terhormat. Saya lagi di bandara, mau keliling-keliling cari orang Sulsel di sini silaturahmi, tapi tidak ada mobil saya Ibu Bupati. Apa Ibu Bupati? Dia telepon ajudannya. Pak Ustadz, mohon maaf, saya lagi di Jakarta mendampingi Pak Menteri, tapi soal mobil tidak usah cemas, gampang Pak Ustadz. Beliau telepon ajudannya. Ajudan, siap. Itu ajudan biar lagi makan kacang goreng, ditelepon siap, kalau perlu biar telan yang bulat-bulat itu. Siap Ibu. Itu ada Ustadz Dasat di lapangan bandara. Tolong kau bawakan mobil full bensin. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Izin Pak Ustadz, ini ada kiriman kendaraan dari Bupati. Silahkan gunakan selama Pak Ustadz di Banyuwangi. Ini juga ada uang oleh-oleh. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab yang sama punya mobil. Sebaliknya, ada orang yang dari Sulawesi Selatan, tidak pernah ketemu Ibu Bupati, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Datang ke sini dia telepon. Assalamualaikum Bu Bupati, saya lagi ada di Banyuwangi. Bolehkah pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Ibu Bupati? Kapolres. Tangkap dia, pasti tukang tipu. Saya tidak kenal kok tiba-tiba, pasti tukang tipu. Tangkap dia. Begitu juga dengan sedulur-sedulur sekalian. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah, kau berdoa, ya Allah capek sudah saya hidup di dunia ini, ya Allah capek saya menghadapi ini. Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara sekalian, kecil buat Allah memberikan kalian dunia. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Hei, hei, hei. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Bisa. Siapa? Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Kalau Allah berkehendak, kecil punya anak. Cuma sayang sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Enggak ada suaminya, ada anaknya, ada beleng-beleng. Hei, adik-adik, bisa enggak kalian tidur 2 hari 2 malam enggak pernah bangun? Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, 309 tahun tidur tidak pernah bangun-bangun. Siapa bilang? Buka kisahnya Ashabul Kahfi dalam Quran. Adik-adik, bisa enggak orang hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Kalau Allah berkehendak, kecil. Adik-adik, kecil buat Allah kasih kau pekerjaan yang baik. Kecil buat Allah ibu-ibu lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih kau pergi umroh haji. Kecil buat Allah. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ada bilang, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Iya, coba.
Sholat kau mobil. Malik yaumiddin. Iya kan? Iya. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Urusan lu kok tidak ikhlas. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Panas Ustaz. Boleh, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas ketemu Allah. Kalau enggak pakai BH sholat, gimana ya kalau dia ruku? Ada ibu-ibu di sini menghadap Pak Menteri, Pan RB, tidak pakai itu. Kau datang kantor Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri, ditempelin kau sama istrinya. Hah, kurang ajar ini. Kau sholat tapi sholatmu tidak ikhlas. Mana buktinya? Kamu sholat itu juga celanamu kau pakai kencing. Kencingnya kencing berdiri. Masih ada 1-2 tetes. Gak ketawa cewek, ini urusan laki-laki. Gimana kalau kita kencing Ustaz di tengah jalan tidak dapat air? Kalau tidak dapat air, ambil tisu. Ambil ini tisu. Anggaplah ini daun. Di jalan kan tidak ada tisu Ustaz, anggap ini daun. Cara gosoknya, yang kasih dia laki perempuan, ini laki-laki, urusan laki-laki. Anggap ini daun. Cara gosoknya, daun pertama ambil gosok ke bawah. Cewek, ini urusan laki-laki. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Nah, begitu cara gosoknya. Jangan begini. Tambah kotor. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Sholat tidak semangat betul. Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih semangat. Allah. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Ada juga sholat tidak ingat Allah. Dia sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 200 dari bukan. Beli bensin 100.000. Mana ini 100 Allah. Belum didapat sambil dia periksa kantongnya itu. Kau sholat tapi tidak ingat Allah. Siapa kau ingat? Kunci motor. Begitu kau sholat lupa, mati. Tersimpan kunci di motor. Pak imamnya panjang lagi bacaannya. Pasti kau bilang, Pak ini sudah motor saya. Kau sholat, betul sholat, tapi kau tidak serius. Kenapa tidak serius? Kau tahan kentut. Kau ketawa karena pernah kau rasakan semua ini. Maka wajar 30 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Sholatmu main-main. Allahu Akbar. Adik-adik ini yang masih sekolah, masih kuliah, kecil buat Allah kasih kau dunia. Saya tadi tiba di sini, saya tidak pernah bayangkan bisa seinjak ini Banyuwangi. Kenapa saya bisa sampai di sini? Apa karena saya kaya? Tidak. Apa karena saya gagah? Lebih gagah Pak Menteri. Coba lihat Pak Menteri. Masya Allah. Pak Menteri memang gagah, tapi saya penuh pesona. Ada buktinya, kau mau foto sama saya toh? Paling hancur saya kalau emak-emak. Foto dulu Ustaz, selfie, ulang Ustaz, kabur, ulang lagi Ustaz, kabur. Dalam hatiku biar 10 kali mukamu yang kabur. Ya, Dek, tanya Pak Menteri. Gak pernah dibayangkan
bisa jadi bupati 2 periode. Sudah itu istri beliau lagi jadi bupati. Sudah itu jadi menteri lagi. Pasti salah satu resepnya karena beliau menjaga sholat. Biarlah hidup kita terkenal, cakep, kaya, cerdas, tapi sholat dengan baik. Daripada sudah jelek, nggak terkenal, pengangguran, mulutnya bau, keteknya busuk, setiap bicara terlempar-lempar lidurnya, nggak sholat lagi. Apa susahnya sholat? Ayo saudara-saudara sekalian, jelaskan ke saya, kenapa kau tidak sholat? Aduh Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum, Allah kasih kau keringanan, silakan tayamum. Aduh Ustaz, saya sakit, silakan kau sholat. Kenapa? Saya sariawan Ustaz. Kau sholat sariawan. Allah Allah tahu kau lagi sakit. Apa lagi? Biasanya perempuan banyak nggak sholat kalau haid. Gratis 5 hari ditambah bonus 2. Kata bapaknya, nak, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa katanya? Belum bersih pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata bapaknya, apa kau bohong? Apa bohong pak? Saya mau lihat. Kapan lagi banyak perempuan dah sholat? Ketika ada pesta pengantin. Dia dempul mukanya, coklat, biru, krem, abu-abu, kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Pakai lagi jilbab sakaratil maut. Ada pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu yang kainnya 2 meter, dia ikat lehernya. Dia kasih bunga di sini, terpaksa lehernya kayak robot. Jalan lagi pakai roknya sempit. Kata suaminya, buru-buru kau bu, ketinggalan kita ini. Sudah ada Pak Menteri. Tunggu dulu Pak. Bele-bele. Ustadz, dia tidak kaya karena dia cerdas. Ada kala cerdasnya Nabi Nuh. Di kampung saya, Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten yang ahli bikin perahu. Tapi sehebat-hebatnya bikin perahu, tetap aja dia bikin perahu pesisir pantai. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Begitu cerdasnya Nuh alaihissalam. Ustaz, saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ayub seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Melenting-lenting ulat dari pahanya, dari pipinya. Hati dan lidahnya saja tidak dimakan ulat. Tetap beliau tetap sholat. Gagah Ustaz, ada kala gagahnya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, manusia tergagah di dunia. Begitu gagahnya Yusuf alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Yusuf waktu itu diperintahkan oleh raja, silakan ibu-ibu kumpul, pegang bawang, pegang pisau, iris bawang. Mereka sedang mengiris bawang, Yusuf alaihissalam suruh lewat Yusuf. Lewat Yusuf, semua ibu-ibu terpesona. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dia tidak sadar, dia iris tangannya. Begitu pesonanya Nabi Yusuf. Ada gagah begitu di sini tidak sadar dia iris tangannya. Jangankan iris tangan, bau ketek aja lewat kita. Bau betul. Yusuf alaihissalam cakap tetap beribadah kepada Allah. Tinggi jabatannya Ustaz. Ada yang kalah jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Penghulu para nabi, kekasih Allah, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Maka saudaraku, kalau hidupmu susah, rumah tanggamu tidak pernah bahagia, pasti sholatmu bermasalah. Satu, pesan hari ini, perbaiki sholat. Sholat sebaik-baiknya. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah berikan kamu. Tapi kalau saya sudah sholat Ustaz, apa yang saya minta Allah tidak kasih. Percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah pasang baleho, sudah jual Jawa untuk jadi caleg, kok tidak terpilih? Allah tahu bukan caleg tempatmu yang terbaik. Saya tamat SMA, saya daftar tentara, mau saja masuk penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku.
Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus. Dia sekarang polisi reserse di Polda Sulawesi Barat. Dia pakai 2 bunga di pundak. AKBP. Pakai topinya, baretnya, baret merah. Saya lulus jadi ustadz, makainya baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Maka ini dengar para caleg, kalau tidak terpilih, jangan kau minta kembali sumbanganmu. Berarti itulah yang terbaik. 2014 saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Gagal saya jadi akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut SNPTN waktu itu namanya. Begitu tes tidak ada nama saya. Tahun berikutnya tes lagi tidak ada nama saya. Tes berikutnya tidak ada nama saya. Kawan saya lulus, padahal tidak pernah kalah nilai saya dari dia. Sekarang dia lulus tugas jadi dokter di Kepulauan Aru. Mau Ramadan saya telepon mau lebaran. Dok, pulang lebaran? Tidak Ustaz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh kau tidak pulang lebaran sama keluargamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Kenapa? Saya tidak pernah pusing soal tiket. Siapa yang belikan? Ibu Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Maka sedulur-sedulur, perbaiki sholatmu. Apa yang kamu minta Allah kasih. Kalau kau tidak dikasih, maka percaya apa yang kamu minta tidak baik. Ustaz, saya rajin sholat, kok istri saya jelek? Ya sudah, itulah jodohmu. Itulah yang terbaik. Kenapa istrimu jelek? Karena kalau istrimu cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Perbaiki sholat. Ibu bapak sholat, insya Allah Allah yang akan perbaiki hidup. Saya kasih lagi contoh sederhana. Pak Menteri punya ajudan, Ibu Bupati ada ajudannya. Coba lihat kalau beliau panggil ajudan, ajudan siap. Biar lagi baring-baring tidur, lompat. Kalau perlu dia lompat itu pagar. Ada ndak ajudan dipanggil sama Pak Menteri? Ajudan, tunggu dulu Pak. Injak lehermu. Ajudan, Bapak ndak dia sesibuk. Langsung kau jadi yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Biasa kalau saya lihat pegawai negeri yang paling kasihan itu Satpol PP, polisi setengah. Pegawai honor lagi kasihan. Tahu lagunya pegawai honor? Tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu lagunya pegawai honor. Tapi pegawai negeri lebih susah lagi Pak. Habis duitnya belum apa-apa sudah habis. Saya bilang pegawai negeri itu start tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari lauk. Keren. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit Ustaz, sari mie. 21 sampai 30 Ustaz, sari don. Habis gaji cicilan belum lunas. Salatullah, ayo keras, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin. Satu pesan kita malam ini, pelihara sholat. Ya, adik-adik kecil buat Allah kasih kalian pekerjaan. Kecil buat Allah kasih jodoh yang baik. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Kalau sholat sudah baik, Allah kasih yang kita mau. Ya, kalaupun tidak dikasih, percaya apa yang kita minta tidak baik.
Pesan kedua, mari jaga ukhuwah, persaudaraan. Jangan gara-gara pilpres kalian berpecah belah. Adik-adik sekalian, saya tanya, 2019 siapa yang bertanding waktu itu? Siapa? Joko Widodo melawan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Pak Joko Widodo jadi presiden, Pak Prabowo jadi menterinya, mereka tetap satu paket, kalian bertetangga bertengkar. Maka jangan bercerai-berai. Kalau Banyuwangi ini mau sukses, jangan bertengkar. Silakan pilih jagoanmu, tapi jangan kau hina lawanmu. Mau pilih nomor satu, monggo. Mau pilih nomor 2, silahkan. Mau nomor 3, bebas, silahkan. Tapi jangan bercerai-berai. Demi Allah, Banyuwangi ini bisa sukses kalau rakyatnya kompak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Sedulur-sedulur sekalian, lihat badan kita kompak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya di sini. Kapan ada perpecahan, dan perpecahan itu biasanya dimulai dari pemilu, pilkada, pilcaleg. Jangan, mari pilih yang kita jagokan tanpa menghina orang yang kita tidak pilih. Selesai urusan. Jangan bercerai-berai. Caleg jangan sogok rakyatmu. Rakyat jangan peras calegmu. Tim sukses jangan kau menghasut rakyat. Dan biasanya tim sukses itu kontraktor. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi penghuni surga dan neraka ini ber-SMS-an. Kata penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ, Mas Bro? Nggak ada enaknya di sini di neraka. Di blender kita, tidak ada waktu untuk masuk. Menderita kita di sini. Kata penghuni neraka, kamu bagaimana kabarmu di surga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini, bos. 1 laki-laki, 7 bidadari. Masya Allah. Lalu kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke surga melihat situasimu? Dia bilang boleh saja, cuma bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif, cerdas-cerdas. Gampang, kita bikin jembatan dari neraka, kamu bikin dari neraka, kami juga. Kata penghuni neraka, kami bikin jembatan dari neraka, kamu dari surga juga bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sampai di tengah. Tiba-tiba yang dari neraka dilihat dari surga, kok proyeknya tidak goyang-goyang. Tidak dimulai-mulai. Teriaklah ini dari neraka, Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana kami mulai? Kontraktor, pemborong, panitia, pengawas, ada semua di situ. Waktu saya cerita ini anggota DPR senyum-senyum. Alhamdulillah kami tidak kena, Ustaz. Dan saya bilang, Bapak juga pernah dengar anggota DPR di akhirat? Masuklah surga penghafal Quran. Begitu masuk surga penghafal Quran, dilihatnya, kenapa banyak anggota dewan di sini? Biasanya di negara saya tangkap OTT.
Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Sekarang saya banyak ditangkap. Kok ada banyak di sini? Kata malaikat, jangan ribut. Mereka cuma reses. Sebentar lagi balik di tempatnya. Mari saudara-saudara sekalian, pesan kedua, jaga persatuan. Yang ketiga, ini karena saya lihat banyak anak muda. Anak muda sekalian, boleh ibu bapak kalian miskin, ibu bapak kalian petani, tapi Tuhanmu maha kaya. Saya dek, kalau lihat orang tua saya, rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Coba kalau disebut nama saya yang lengkap, jarang-jarang juga seperti itu gelarnya. Doktor, Dasat Latif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. S1 saya 2, doktor saya 2, 1 dari luar negeri, 1 dalam negeri, tapi istri tetap 1. Kau takut sama istrimu, Ustaz? Demi Allah, saya tidak pernah takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Bagaimana Dato? Ini ada orang Bugis juga di sini, Pak Menteri, itu keluarga saya. Dia pasti kasih tahu nanti istri saya itu. Baju Rahman. Ya. Saudara-saudara sekalian, belajar. Imam Ali pernah ditanya, ya Ali, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Adik-adik, kalau disodorkan kepada kalian HP dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Pilih mana? Kitab. Pencitraan. Pilih. Ini dipilih. Ali, pikir punya pikir, harta atau ilmu? Kata Ali bin Abi Thalib, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, ilmu dia yang jaga kamu. Harta setengah mati kau jaga. Punya duit 5 juta, kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Kaleng, gembok. Sudah itu kaleng kasih masuk lemari, gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Masuk ke keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi pintu, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagar, 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga yang namanya harta. Sementara itu ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Coba lihat pasangan suami istri ini. Ada menteri, ada bupati. Kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena pintar. Tidak mungkin jadi bupati dan menteri kalau tidak pintar. Maka kalau ilmu dia yang jaga kamu. Yang ketiga, yang kedua keutamaan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan harta kau bisa dapat, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Berapa banyak orang kaya sampai di Jakarta mati lampu otaknya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima teknologi. Sebaliknya, berapa banyak orang tadinya rakyat biasa karena punya ilmu, Allah angkat derajatnya menjadi dapat duit dengan ilmunya. Maka adik-adik sekalian, dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Yang ketiga, ilmu kau belanjakan tambah, sementara harta kau belanjakan berkurang. Maka adik-adik sekalian, terutamanya kita di masyarakat Kabupaten Banyuwangi, sekolahlah. Sekolah dengan catatan, pegang baik-baik. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Boleh ilmumu tinggi, boleh saja alhamdulillah gelarmu banyak, tapi jangan kau sombong merendahkan orang lain. Kepada para saudaraku, para aktivis dakwah, para penceramah yang Allah karuniakan ilmu yang baik, mari saling menghormati perbedaan. Jangan kau menghina orang yang berbeda pendapat denganmu. Orang yang tinggi ilmunya mestinya memakai ilmu padi, makin berisi, makin tunduk ke bawah. Saudara-saudara sekalian,
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah kau bercerai-berai. Dan yang ketiga, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Jangan pernah putus asa karena Allah Maha Kaya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adik-adik sekalian yang santri tadi, jangan pernah kau minder berhadapan dengan orang yang sekolah umum. Anak-anak santri, jangan pernah kau minder daripada fakultas-fakultas sosial lainnya. Jangan kau berpikir saya pesantren tidak bisa masuk universitas terhormat. Justru menjadi ulama saat sekarang ini, jauh dari dulu sampai sekarang menjadi baik kehidupanmu. Mana buktinya? Bos, saya nggak cakep, tapi saya bisa dapat duit. Dari apa? Dari ilmu. YouTube, coba tengok viewer saya sekarang. Sudah lebih 300 juta. Allahu Akbar. Maka adik sekalian belajar. Kalau kau belajar, janji Allah saya angkat derajatmu. Derajat dunia, derajat akhirat. Setelah kau dapat ilmu, tawadu, rendah hati, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Ada juga biasa kita dengar penceramah kan seolah-olah dia panitia hari kiamat. Semuanya salah, semuanya susah. Kamu akan dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Dia aja kayaknya dia mau masuk surga. Kayak beragama ini sangat sulit. Dakwah jangan membuat orang lari dari Islam. Makanya dakwah saya meskipun banyak orang mengatakan saya ustadz stand up komedi, tidak jadi masalah. Yang penting niat saya bagaimana orang senang mau dengar dakwah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Satu, pesan khusus. Satu, masih ingat? Pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Dua, jaga persatuan, jangan berpecah belah. Tiga, belajar, dan belajar. Lalu lengkapilah hidupmu dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan tradisi dalam kehidupan sehari-hari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa orang-orang yang rajin berdoa tanpa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kota Banyuwangi di usia 252 ini Allah semakin turunkan berkahnya. Allah muliakan orang-orang yang diberikan di pundaknya kekuasaan dan jabatan. Rakyatnya dimakmurkan, ditegakkan keadilan di tengah-tengah mereka, dan disejahterakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Das'ad Latif PhD. 3 pesan yang luar biasa. Perhatikan sholatmu. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sementara saya, Pak Menteri dan Ustaz Das'ad Latif adalah tiang jalan. Masya Allah. Sholat ni iso ojo sampai telat. Kemudian yang mengundang tawa demikian